awalnya gimana sih Kak? Kok bisa masuk ke FIFA gitu? Apa sih Kak perbedaan budaya kerja antara orang-orang di Indonesia dan juga di luar? Tapi saya yakin juga sih ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai sepenuh hati, itu udah pasti sisanya semuanya datang dengan secara otomatis gitu. Halo Sobat Gen Z dan Milenial, kembali lagi ke sesi ngobrol seru by IDN Times bersama saya Raras, jurnalis IDN Times. Hari ini cukup spesial teman-teman karena kita kedatangan seorang tamu perempuan yang luar biasa. Beliau baru saja kembali ke Indonesia setelah mengemban tugas di Piala Dunia 2026 kemarin. Mungkin teman-teman sempet nih tahu ada video yang viral seorang perempuan ketemu dengan Tom Cruise di lapangan sepak bola. Ternyata perempuan itu adalah perempuan Indonesia yang berkontribusi dalam perhelatan akbar Piala Dunia. Langsung aja kita ketemu dengan beliau, Kak Wela Hatta, Senior Stage Manager Piala Dunia 2026. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, baik. Iya. Ini baru banget datang ke Indonesia atau gimana? 3 hari lalu apa 2 hari lalu ya? Berarti ya. Masih jet lag banget. Lumayan. Terima kasih udah mau datang ke sini. Terima kasih banyak udah diundang. Oh, sama-sama. Terima kasih juga udah mau menyempatkan waktunya, Pasti, padahal masih jet lag. Gimana Kak rasanya habis berpartisipasi di Piala Dunia? Happy banget sih pastinya ya, karena memang kesempatan yang seperti ini selalu dinanti-nanti gitu. Apalagi Piala Dunia merupakan event yang besar sekali, jadi pastinya happy banget sih Kak. Kemarin kan sempat muncul videonya Kak Wela tuh sama Tom Cruise. Iya. Nyangka nggak kalau itu ternyata viral? Nggak nyangka sama sekali. Karena saya udah melakukan ini bertahun-tahun, jadinya biasanya tuh posting aja di Instagram karena followers saya juga cuma sedikit gitu. Jadi isinya hanya teman-teman terdekat dan keluarga gitu ya. Dan selama ini ya udah kayak biasa aja gitu. Terus waktu itu saya nggak nyangka, saya tidur, bangun-bangun, tiba-tiba notifikasi udah banyak banget. Iya gitu, jadinya kaget tapi happy karena antusiasmenya juga bagus sekali, banyak apresiasi, jadi terima kasih banyak. Berarti memang benar ya Kak, bisa dibilang perempuan Indonesia satu-satunya yang di Piala Dunia gitu? Alhamdulillah, iya. Bicara soal profesi nih Kak, sebagai berarti senior Stage manager di FIFA ya? Untuk opening, FIFA. Terus ada Independence Day Amerika dan juga closing ceremony. Boleh diceritain nggak sih Kak sebenarnya tugas sebagai stage manager itu seperti apa sih? Dulu tuh waktu pertama kali saya menjadi stage manager tuh kayaknya kata-kata yang selalu saya pakai untuk menjelaskan ke orang itu adalah polisi lalu lintasnya show. Gitu, jadinya kita selalu ngejaga alur, timing, segala macam, lalu juga bertanggung jawab atas runningnya latihan dan juga show-nya itu sendiri gitu. Jadi kita yang memastikan semuanya sudah siap gitu ya, timingnya on time atau tidak, seperti itu sih. Seberapa besar sebenarnya Kak tanggung jawab seorang stage manager? Besar banget ya? Karena berjalannya show, kelancarannya, semuanya itu pasti di running sama stage manager. Tentunya pasti banyak departemen lain seperti technical, kreatif, segala macam. Cuman tapi untuk yang running show-nya itu sendiri adalah tim SM biasanya. Kakak berarti punya tim kah, membawai sebuah tim atau gimana? Kayaknya saya tidak melihat itu seperti itu sih. Karena memang tim SM itu ya menjadi satu kesatuan gitu ya. Di bawah senior SM ada stage manager juga. Kadang-kadang di beberapa event atau show di bawahnya lagi tuh akan ada asisten stage manager gitu. Tapi saya melihatnya itu menjadi satu kesatuan tim gitu. Kalau boleh mungkin kita tarik ke belakang. Apa yang membuat Kak Wela sangat tertarik dengan stage management gitu?
dulunya tuh nggak ngerti SM itu apa. Jadi waktu itu baru selesai kuliah, lagi cari-cari kerjaan, terus ada lowongan asisten stage manager di salah satu website lah ya gitu. Terus saya coba lihat ini apa ya. Memang dari dulu ada ketertarikan untuk berkecimpung di entertainment. Pengennya sih depan panggung, tapi saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, nggak bisa main musik gitu ya. Jadinya mikir gitu, apa ya yang bisa dilakukan? Ya mikirnya jadi bisa melakukan sesuatu di backstage gitu. Terus ketika melihat lowongan itu dicoba dan syukurnya keterima. Dan di pekerjaan pertama itu juga kita dilakukan training karena waktu itu tim kreatifnya itu juga dari luar, jadinya mereka benar-benar ngajarin kita dari A sampai Z bagaimana caranya menjadi stage manager yang baik. Dari situ saya merasa kayak menemukan cinta saya sih gitu. Makanya dari awal lulus kuliah sampai detik ini pekerjaan saya selalu menjadi stage manager gitu. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya apa? Ngambil apa, Mbak? Mass communication. Oh, mass communication. Terus jatuhnya sekarang ke stage manager. Iya. Agak jauh tapi di kampus ya? Di kampus saya itu dulu selalu ada teater festival setiap tahunnya. Jadi setiap kelas harus apa ya namanya ya, perform gitu. Nah, produksinya pun juga harus dibikin sama kita sendiri. Jadi kita diajarin benar-benar di teater itu ada apa aja. Salah satunya adalah yang diajarkan oleh stage management. Jadi sudah ada sedikit lah basic gitu sih. Berarti bisa bilang benih-benih kecintaannya muncul dari belum proyek. sadar kayaknya belum. waktu itu. Waktu itu belum sadar. Tapi dulu waktu pertama kali apply, apa yang dipandangan Kawala tentang stage manager? Seru kayak kerjaannya banget, apa gitu? Seru banget. Karena ya itu dia. Ternyata di balik kemegahan panggung gitu ya, kemegahan show, di balik itu semua ada orang-orang hebat yang running show-nya dan memastikan show-nya itu berjalan dengan baik. Saya selalu bilang apa yang kejadian di belakang panggung itu is another show. Karena benar-benar magic-nya sebenarnya di situ. Untuk bisa ngasih apa yang penonton lihat gitu. Berarti kuncinya sebenarnya nggak cuma apa yang penonton lihat di depan ya sebenarnya. Betul. Tapi kekompakan di belakangnya. Iya. Kalau di Viva sendiri kemarin gimana, Kak? Sama, cuman mungkin skalanya lebih besar pastinya. Walaupun mungkin banyak show-show yang lebih besar di belahan dunia manapun gitu ya. Cuman tapi memang kompleksitas seremoni untuk sepak bola itu cukup besar dan keterlibatan tim dan orang-orang yang terlibat itu juga besar sekali gitu. Jadi selalu seru ngerjainnya, apalagi kan juga yang bekerja kan juga dari mana-mana. Warga negaranya berbeda-beda semua, jadi benar-benar harus adaptasi dengan tempat baru, adaptasi dengan coworkers yang kita nggak tahu siapa yang akan kita barengin gitu. Bahasa juga ya? Bahasa, betul. Untungnya pakai bahasa Inggris kemarin. Berarti udah berapa lama, Kak, berkecimpung di bidang ini? Kalau stage management dari 2010, jadi sudah 16 tahun. Kalau untuk seremoni sendiri dari 2018, jadi 8 tahun. Oh, beda ya? Ada bedanya? Karena dari 2010 itu stage management saya hanya untuk stage management teater dan show. Menurut saya seremoni itu berbeda sih. Ya? Beda treatment gitu. Selama 16 tahun berarti udah dibilang senior banget. Kemarin waktu... Masih banyak yang lebih senior dari saya, Kakak. Kemarin waktu Viva masih nemu rasa deg-degannya nggak, Kak? Sebenarnya sih deg-degan sih pasti ada ya. Karena saya ngerasa kalau misalnya kita deg-degan tuh berarti kita masih care sama kerjaan kita dan show kita gitu. Jadi pasti ada, cuman tapi mungkin karena udah lumayan, bukan sering, udah beberapa kali, jadi sudah tahu bagaimana caranya mengatasi deg-degan itu. Gimana gitu. tuh, Kak? Tarik nafas. Lebih ke kita harus yakin sih, yakin dan percaya. Bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi juga ke teman-teman kerja kita. Kalau misalnya kita tuh pasti didukung sama orang-orang yang emang hebat di bidangnya gitu. Jadi kalau misalnya
something nggak works out atau ada kesalahan apapun, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya gitu. Berarti tantangannya memang di situ ya? Mm-mm. Oke. Sebagai stage manager, apalagi yang skupnya besar, tadi kan Kaulah bilang harus beradaptasi. Nah, itu gimana Kak? Kalau cara Kaulah sendiri untuk beradaptasi itu? Pastinya cari tahu dulu sebelum, apalagi kalau misalnya pekerjaan internasional, dicari tahu dulu kita akan ke negara mana, bahasanya apa, orang-orangnya seperti apa gitu kan, cuacanya bagaimana gitu. Itu sih, jadinya terus udah kayak gitu mungkin pelan-pelan gitu kali ya. Jadi begitu kita datang, kita nggak perlu langsung babab gitu. Kita cari tahu dulu orang-orangnya seperti apa, kita bekerjanya sama siapa. Karena memang relationship antara kita dan cast, lalu dengan coworkers kita itu sangat berpengaruh sekali sih. Jadi kita one step at a time, saya rasa gitu sih. Jadi harus bangun bonding juga ya sebenarnya dengan tim. Banget. Karena jauh dari rumah, kita semua jauh dari rumah. Bener-bener. Waktu itu berarti ke USA ya? Itu dari kapan Kak? Dari akhir Mei. Dari akhir Mei, 2 bulan hampir. 2 bulan, betul. Okay. Ya. Awalnya gimana sih Kak? Kok bisa masuk ke FIFA gitu? Balik lagi ke 2018 itu, dapat kesempatan untuk bergabung di Asian Games, lalu ketemu sama orang-orang yang tepat, saya rasa. Lalu dari situ diajak terus sampai ke FIFA. Berarti dari koneksi. Betul. Harus pinter-pinter bangun networking ya? Iya, tapi saya yakin juga sih ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai sepenuh hati, itu udah pasti sisanya semuanya datang dengan secara otomatis gitu. Tanpa kita harus maksain gitu ya untuk cari koneksi apa segala macam, tapi ketika kita melakukan yang terbaik di pekerjaan kita, pasti orang akan lihat gitu. Rezeki akan datang. Betul, bener. Oke. Tapi berarti apa yang Kaulah siapkan begitu tahu kalau akan jadi bagian dari FIFA gitu? Mental. Lebih ke persiapan itu dia sih, travelingnya of course, lalu persiapan mental lebih ke untuk terbuka dengan segala sesuatu yang akan kita hadapi di sana. Karena biasanya memang mereka tidak expect kita untuk mengerjakan atau mempersiapkan apapun sebelum kita berangkat ke sana. Nanti ketika kita sudah berangkat di sana, baru kita diberitahu show-nya akan seperti apa, akan bekerja dengan siapa aja, posisinya nanti akan di mana gitu. Jadinya benar-benar menyiapkan fisik, terutama karena pekerjaannya capek, harus berdiri belasan jam di bawah sinar matahari. Terus mental karena memang harus adaptasi dan siap dengan perubahan apapun. Gitu. Boleh nggak Kak? Kayak dirinci gitu, misalnya dari bangun tidur pagi gitu, apa yang dilakuin? Pas di sana? Iya. Bangun tidur, saya orangnya nggak suka sarapan, jadi saya nggak sarapan. Tentu siap-siap untuk berangkat kerja. Biasanya kita pasti ada shuttle untuk ke venue latihan atau ke stadium. Terus ke kantor, siap-siap dokumen, karena dokumen pasti setiap hari ada aja yang berubah. Kita pastikan kita memegang dokumen yang paling update. Terus latihan dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam. Terakhir ada debrief sebelum pulang, terus pulang, tidur, ulang lagi, begitu aja terus sampai hari show. Berarti memang rehearsalnya tuh berkali-kali? Berkali-kali. Oke. Iya. Berkali-kali jauh-jauh hari atau biasanya dekat-dekat? Tergantung lagi dari skala show-nya itu sendiri. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya untuk kemarin itu berkisar, karena kemarin saya pegang 3 seremoni, berkisar sekitar 2-3 minggu kurang lebih setiap seremoninya. Lama juga ya Kak? Sebentar itu. Oh sebentar? Soalnya pas Asian Games kita itu latihan 4 bulan. Oh wow. Itu yang saya ikutan. Oh, masih. Sebelumnya mereka sudah latihan sebelumnya gitu. Jadinya karena kan of course Asian Games besar sekali. Yeah. Cast-nya aja ada ribuan.
Sedangkan kalau misalnya kemarin di Piala Dunia kita cast-nya hanya 100 orangan, 200 maksimum gitu. Jadi tergantung skala show-nya itu sendiri. Kenapa butuh waktu selama itu? Maksudnya apakah ada aturan-aturan gitu yang harus disesuaikan atau gimana? Lebih ke banyak yang harus dilatih aja sih. Terus kan biasanya kita tuh latihan dari yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi misalnya segmen 1 misalnya gitu ya. Segmen 1 kita latihan dulu sendiri. Terus nanti segmen 2 sendiri. Di hari-hari yang berbeda gitu. Segmen 3. Lalu nanti akan digabung segmen 1 dan 2. 2 dan 3. Lalu nanti cobain 1, 2, 3 gitu. Terus yang lumayan menarik kalau misalnya untuk seremoni sepak bola itu adalah waktu setup dan strikingnya yang harus cepat sekali. Karena memang ada limitasi, kita tidak boleh berada di lapangannya terlalu lama. Karena rumput. Gitu. Jadinya itu juga salah satu yang harus dilatih. Tim technical harus melatih bagaimana caranya ngebuka si karpetnya itu. Kalau misalnya lihat di YouTube ada ininya kan, karpet bawahnya itu, dan masukin si stage-nya itu harus, kemarin itu kita targetnya di bawah 2 menit gitu. Iya. Jadi itu latihan diulang yang tadinya 5 menit berkurang jadi 4 menit, berkurang jadi gitu, sampai akhirnya kita dapat di bawah 2 menit. Tapi aman nggak 2 menit? Setelah latihan. Iya. Itu setiap seremoni begitu? Balik lagi tergantung karena kalau misalnya seperti yang kita lakukan di Asian Games kemarin, tidak ada kebutuhan untuk itu, jadinya panggung segala macam sudah dibangun berminggu-minggu sebelum kita show gitu. Jadi kita bisa latihan leluasa gitu ya. Cuman tapi memang kalau misalnya sepak bola itu bedanya itu karena ada peraturan mengenai rumput itu. Hanya peraturan mengenai rumput atau ada hal lain Kak yang jadi lebih ke rumput sih. Terus kan juga pastinya karena banyak yang harus dilakukan juga di lapangan tersebut, jadinya pastinya kita harus ganti-gantian gitu menggunakan lapangan. Gitu. Kan Kaulah berarti udah berpengalaman bekerja dengan tim yang ada di Indonesia, bekerja juga dengan tim bisa disebut multinasional ya, banyak negara gitu. Apa sih Kak perbedaan budaya kerja antara orang-orang di Indonesia dan juga di luar? Pastinya setiap negara pasti berbeda-beda ya, karena kalau misalnya lagi ada job internasional itu juga nggak bisa dipukul rata internasional aja gitu ya. Orang Australia caranya beda gitu kan, orang Meksiko caranya beda, orang Italia caranya beda. Jadinya memang pastinya setiap negara punya caranya masing-masing. Tentunya juga Indonesia. Cuman tapi mungkin karena di sana juga secara resource dan segala macamnya juga sudah lebih advance mungkin ya dibanding kita di sini. Jadinya lebih siap mungkin ya. Jadinya segala sesuatunya itu kita hanya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Mungkin perbedaan terbesar dengan di Indonesia, ini menurut pengalaman saya aja ya, kadang di Indonesia tuh kita masih harus serabutan gitu. Satu orang mengerjakan banyak job desk yang A, B, C, D, E gitu kan ya. Sedangkan kalau di sana karena timnya besar, jadinya SM hanya benar-benar fokus di pekerjaan SM aja gitu. Mungkin perbedaannya di situ. Cuman tapi sekali lagi itu juga tergantung lagi dari kebutuhan kan. Karena tidak semua show, tidak semua event juga bisa merekrut orang sebanyak itu. Jadinya mungkin itu dia ada limitasi di mana kadang kita di sini harus mengerjakan beberapa job desk yang tidak seharusnya menjadi job desk kita gitu. Cuman tapi saya melihatnya perkembangan SM di Indonesia juga sudah melejit sekali beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadinya semoga kita juga bisa sama enaknya gitu kali ya sama yang di sana, supaya kita juga jadi lebih nyaman mengerjakan pekerjaan kita, dan kita juga siap kalau misalnya tiba-tiba kita harus bekerja keluar atau dari luar ada yang masuk ke sini, jadi kita sudah standarnya sama gitu sih. Tapi kalau secara karakteristik gimana Kak? Kan orang-orang Indonesia pasti punya karakter sifat yang beda gitu ya. Betul. Dengan orang di luar.
Indonesia the best banget sih. The best. Dibanding orang luar. Karena orang Indonesia baik banget kan ya, baik, ramah gitu. Terus jarang marah. Saya sih ngeliatnya gitu. Terus juga selalu terbuka dan selalu bilang iya gitu. Mungkin juga mereka suka sama saya gara-gara saya begitu. Jadinya selalu nyaman sih kerja di sini gitu. Jadinya dengan personality kita yang sangat ramah gitu ya, itu merupakan sebuah kekuatan sih, dimana kalau misalnya di sana tuh kayaknya lebih straightforward kan, ketika mereka marah mereka akan marah gitu, mereka nggak akan sugarcoating apapun gitu kan ya, which is sebenarnya bisa jadi hal yang bagus, karena kita jadi tahu kesalahan kita apa dan apa yang harus kita perbaiki dibanding kayaknya gitu-gitu kan ya, cuman tapi dua hal yang tidak bisa dibandingkan sih menurut saya, makanya itu dia balik lagi dibutuhkan adaptasi dan keterbukaan aja. Jadinya kalau misalnya kita lagi kerja sama orang ini kita harus gimana, lagi kerja sama orang ini kita harus gimana. Jadi lebih ke pinter-pinter bawa diri aja sih. Tapi waktu pertama kali bekerja sama dengan orang yang beda negara dengan kita, sempat kaget nggak Kak? Pasti ada kagetnya. Ada kagetnya. Karena mereka juga di Indonesia tuh saya ngerasa kadang-kadang kita juga suka santai, nggak apa-apa, selalu pasti ada kayak gitu ya. Sedangkan mereka tuh biasanya tuh enggak harus ini gitu. Karena waktu itu dulu pas show saya di Bali, pertama kali kerja sama orang luar, di show-nya itu ada ayam. Ya. Ayamnya lepas pada saat lagi latihan. Jadi seharusnya itu ayam itu dipegang sama penari lah. Ayamnya tiba-tiba terbang. Kita sebagai orang Indonesia pasti akan ya udah ditangkap aja gitu kan ya. Oh mereka nggak boleh ada yang pegang. Harus ada orang yang memang bertugas untuk pegang animals yang ngambil. Padahal bagi kita kan ayam ya udah ayam aja gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang bagi kita merasa kayak enggak kok, nggak apa-apa. Cuman tapi mereka karena memang banyak aturannya, jadinya kadang-kadang kita juga kaget dengan betapa striknya mereka dengan aturan. Gitu. Secara ramah, orang Indonesia ramah Ramah tapi kalau banget. soal disiplin kayaknya orang luar lebih Iya, itu yang bisa kita ya? belajar dari mereka. Dan juga timing ya. Jadi time management itu sangat on time sekali. Bukan hanya jam mulainya saja yang on time, tapi jam selesainya juga harus on time. Gitu. Berarti nggak ada tuh yang namanya lembur-lembur gitu Kak? Nggak ada. Oh iya? Iya. Sama sekali? Nggak ada. Keren sih. Gitu. Karena kalau di Indonesia kan, wah bisa lama banget, bahkan Iya. rapat aja bisa lama ya. Tapi kalau dari Kak Wala sendiri, gimana ya? Bagaimana Kakak memposisikan diri sebagai orang Indonesia yang kemudian masuk ke dalam suatu grup isinya orang luar semua gitu, kayak adakah prinsip atau value yang Kakak bawa gitu? Pastinya saya nggak akan pernah lupa kalau saya adalah orang Indonesia. Tapi mungkin kalau misalnya di setting internasional, kita sebaiknya tidak lagi membawa, bukan tidak lagi membawa ya, kita sama semua gitu. Kita harus melihatnya kita sama semua. Kita semua stage manager, mau saya dari Indonesia, teman saya dari Italia, teman saya dari Meksiko, kita semua adalah seorang stage manager. Mungkin itu yang bisa membantu untuk memposisikan diri kita itu setara gitu. Karena kalau misalnya kita merasa gimana gitu, misalnya kita lagi berada di negaranya mereka gitu kan ya, of course kita harus respect dengan culture-nya mereka sendiri. Cuma tapi dengan kita melihat diri kita setara, itu akan membantu sih, saya rasa gitu. Berarti penting juga sebenarnya untuk kita menjaga mindset ya. Bener. Oke. Kalau selain disiplin tadi ya Kak, apalagi yang bisa dipelajari dari karakter orang luar gitu ketika kerja sama dengan mereka? Kayaknya itu yang saya bilang tadi sih, straightforward-nya itu sih. Jadinya tidak perlu bertele-tele atau gimana ya? Komunikasi ya? Komunikasi, bener. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka,
begitupun bagaimana kita menerima komunikasi dari mereka sendiri gitu kan ya. Karena kadang-kadang bisa aja kita sakit hati gitu dengan cara orang kalau misalnya kayak ngomong lagi straightforward gitu. Cuman tapi kita harus selalu ingat kalau mereka ngomong kayak gitu itu tidak ada maksud apa-apa. Oke. Gitu kan ya. Jadi kerjaan hanyalah kerjaan. Kadang-kadang kita bisa berseteru ketika bekerja, tapi begitu selesai kerjaan ya udah balik lagi normal gitu. Karena memang apapun yang terjadi di kerjaan itu hanya kerjaan. Berarti sangat penting ya untuk memisahkan urusan kerjaan dan pribadi. Ya, penting banget. Kita kan sebagai penonton ngelihat opening ceremony, closing ceremony FIFA itu keren banget. Tapi sebagai kru yang di belakang layar, boleh diceritain nggak Kak? Apa sih yang menarik? Yang menarik tentunya bangga sekali ya menjadi bagian itu semua karena melihat antusiasme dan energi orang-orang yang nonton di stadium itu, wah energinya nyampe banget ke kita gitu. Begitu kita buka karpetnya itu tuh semua orang langsung bersorak-sorai. Jadi itu sih yang pasti adrenalin tuh langsung naik, naik-naiknya gitu. Apalagi show-nya sangat singkat. Ya. Kalau di seremoni untuk sepak bola tuh show-nya sangat singkat sekali. Jadinya memang di waktu yang sangat singkat itu, tapi banyak sekali kejadian yang terjadi. Jadi itu sih yang sangat menarik menurut saya dan sangat seru banget. Seru bangetnya gimana tuh Kak? Maksudnya pengen diulangin lagi? Wah kalau bisa ngelakuin tiap hari sih boleh banget, iya. Karena seru banget. Meskipun harus panas-panasan, outdoor. Terbayar semua. Semua itu pokoknya semua yang kita lakukan, capek-capeknya, panas-panasnya setiap hari latihan, pada saat kita ngedenger sorak-sorainya semua orang, itu terbayar semua sih. Waktu ketemu Tom Cruise Kak, gimana perasaannya? Senang karena dia baik banget. Oh iya? Salah satu artis yang paling ramah yang pernah saya kerja bareng. Jadi dia sangat ramah ke semua orang di lapangan saat itu. Benar-benar semua orang diajak jabat tangan, diajak ngobrol gitu. Jadi baik banget ya. Berarti emang kakak handle langsung gitu ya? Iya, kebetulan di posisi saya waktu itu memang saya yang pegang Tom Cruise. Gitu. Oh gitu. Tapi ada nggak Kak, apa ya, kayak penampilan yang jadi favorit atau semuanya favorit? Semuanya favorit. Semuanya Baik-baik favorit? semua kok. Oh, iya. Cuma dia memang ekstra baik. Gitu. Kalau nggak salah waktu itu Kawala bilang lagi nggak bawa HP, terus dia jadi memang jarang gitu kepikiran bawa HP gitu, karena memang udah nggak ada waktu untuk pegang HP kan ya kalau latihan. Apalagi juga foto sama artis tuh udah nggak mungkin kita pikirin lah gitulah, karena memang mereka juga pasti mengharapkan kita untuk menjadi profesional dan tidak pernah mengajak foto artis gitu ya. Jadi waktu itu ketika itu foto itu diambil ketika latihan, ketika sound check. Lalu beliau masih ngobrol-ngobrol sama kita semua di lapangan. Lalu ada fotografer kalau nggak salah, fotografer dari FIFA minta foto. Terus ya udah diizinkan kan, jadi foto. Terus udah kayak gitu, setelah beberapa orang ini foto, dia nawarin saya mau foto juga nggak gitu. Saya langsung kaget karena nggak pernahnya ada yang malah ditawarkan ya? gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa karena saya nggak bawa HP gitu. Terus ya udah dia memastikan ada orang yang pegang HP saat itu, ya udah pakai HP dia aja, tapi pastiin fotonya dikirim ke Wella gitu. Itu sih yang bikin saya kaget. Beneran makanya jadi punya. Gitu. One of the best moment Kak. Iya, interesting banget soalnya momen itu ya, nggak nyangka aja, karena banyak sekali artis yang ramah, tapi ini memang beliau ramahnya ekstra. Tapi sepanjang mulai dari persiapan sebelum mulai, waktu Piala Dunia itu mulai, apa sih Kak hal-hal yang paling berkesan, paling diingat? Seluruh experience-nya itu sendiri sih.
Terus yang berbeda itu juga karena Piala Dunia kali ini tuh kita 3 seremoni back to back. Biasanya tuh kita palingan maksimal 2, yaitu opening dan closing. Ya. Ini ada 1 di antaranya kan, ada kita waktu itu ngurusin seremoni untuk Independence Day-nya Amerika. Jadinya 3 seremoni back to back, dan itu seru banget karena kita jadi East Coast, West Coast di Amerika gitu. Jadi kita ngerasain 3 kota dalam 1 kali trip. Menurut saya itu seru banget. Ikut traveling berarti Iya, ya? betul. Jadi nyobain LA, Philly, sama New York gitu. Yang jadi favorit apa, Kak? Sulit. Tadinya saya suka banget LA, tapi begitu ke New York, jadi lebih suka New York. Pengen kembali lagi? Pastinya. Karena salah satu impian saya itu untuk menjadi SM di Broadway kan dulu. Oke. Itu mimpi pertama saya. Dan kemarin tuh kebetulan kan memang pertama kalinya saya ke Amerika. Jadinya akhirnya bisa nonton show di Broadway itu, wah. Oh, itu kesampean? Kesampean, saya sampai nonton 12 show. Kak, itu banyak banget. Jadi setiap libur, Iya. saya pasti nyempetin untuk nonton show. Terus begitu selesai closing pun juga saya stay untuk beberapa hari untuk just because untuk nonton show aja. Bakalan ada rencana ke sana lagi kah selain Semoga kerja? Ya, semoga. Tapi ternyata berarti masih banyak kesempatan untuk dalam tanda kutip berlibur ya? Selalu menjadi pilihan kita sendiri sih. Kalau misalnya memang sudah selesai acaranya, terus mau extend, dipersilahkan gitu. Aku agak tarik lagi ke belakang Ya. lagi, Kak. Tadi kan sempat ngomong mimpinya bisa jadi stage manager di Broadway. Tapi jauh sebelum itu, dari Kak Wala sendiri, anak-anak gitu ya, cita-citanya apa sih, Kak? Kayaknya sih kalau misalnya cita-cita pas masih kecil banget dokter hewan. Dokter hewan. Saya suka banget sama Sama hewan. hewan. Oke. Cuman tapi kayaknya otaknya mungkin kurang mampu untuk menjadi dokter gitu ya. Ya saya bisa pastikan setelah dewasa sekarang ya mimpi saya udah ngejalani mimpi saya sekarang sih gitu. Bisa dibilang passion ya? Banget. Banget. Iya. Tapi sempat ngerasa lelah nggak, Kak? Dengan ini semua? Untungnya tidak. Justru malah kayak setiap pekerjaan apapun yang saya lakukan malah tambah bersyukur pernah ngerasain itu. Gitu sih. Saking sukanya. Jadi kayak mau secapek apapun kayak enggak ini yang selama ini saya mimpiin gitu. Dulu masih ingat nggak, Kak, proyek pertamanya itu apa? Sebagai stage manager Iya. di Bali Agung nama show-nya. Itu teater? Teater. Itu dulu menjadi indoor theater terbesar di Southeast Asia. Penarinya banyak banget, ada 200 orang, itu belum musisinya. Jadi itu show yang besar sekali. Nah, di situ saya belajar banyak banget tentang stage management. Hanya mengatur performan kah, Kak? Atau bener-bener yang hal-hal sedetail itu yang bersangkutan sama apa ya, kayak pengisi acaranya atau gimana sih? Iya, jadinya latihannya, terus udah kayak gitu, sekecil absensinya pemain gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan stage, waktu itu kita atur sih. Setelah itu proyek-proyek apa lagi, Kak? Setelah dari Bali, waktu itu saya 6 tahun di sana. Habis itu saya pindah ke Thailand. Di situ bekerja 2 tahun di Cartoon Network Water Park. Oh, oke. Untuk ngurusin show-nya juga. Lalu habis itu saya berhenti, rencananya tuh mau ngambil S2 di Perancis. Makanya jadi kembali ke Jakarta untuk belajar bahasa Perancis. Lalu itu kan 2018. Lalu tiba-tiba ada Tawaran. teks dari teman saya bilang katanya Asian Games lagi nyari stage manager. Ya udah terus kayak gitu coba ternyata dapat. Ya udah dari situ dari 2018 itu Asian Games, Asian Para Games. Lalu 2019 pekerjaan internasional pertama saya dengan seremoni itu di SEA Games di Filipina. Lalu ada COVID kan, jadinya break selama kurang lebih 2 tahun. Lalu setelah COVID itu pekerjaan selanjutnya PON di Papua. Oke. Setelah itu Dubai Expo. Lalu ada beberapa kali Saudi Games. Saya juga pernah
ngerjain pre-openingnya SeaWorld di Abu Dhabi. Apalagi ya? Sampai lupa. Kayaknya terlalu banyak sampai Pernah ikut juga Piala Dunia Qatar 2022. Jadi ini Piala Dunia kedua saya. Apalagi ya, saya pernah kerja juga sama Disney. Ya, dan ada beberapa seremoni-seremoni yang lain sih di antaranya. Ada yang jadi favorit nggak Kak dari semua proyek itu? Dari semua itu Disney mungkin salah satunya, karena itu salah satu mimpi saya juga untuk ngerjain Disney. Asian Games selalu apa ya, selalu spesial. Karena mengerjakan seremoni di negara sendiri itu rasanya luar biasa. Wah, berbeda sekali sih. Lalu mungkin yang spesial lagi, saya suka sekali kemarin experience saya di Osaka Expo di Jepang. Tinggal di Jepang 7 bulan itu, ya kan? Seru kan? Kayaknya seru banget. dan Piala Dunia yang kemarin ini 2026 juga menarik sekali. Berarti total ada di Indonesia berapa lama Kak? Tergantung proyek, ya. Kedepannya ada harapan nggak pengen ngerjain apa gitu? Mimpi terbesar sih kalau misalnya untuk seremoni pastinya Olimpik ya. Semoga ada kesempatannya. Kalau misalnya untuk musical pastinya semoga bisa juga terlibat di salah satu show di Broadway. Amin. Amin. Semoga ya Kak. Mungkin ini jadi last question dari aku Kak untuk merangkum sesi obrolan kita. Kalau misalkan ya ada anak muda Indonesia yang punya mimpi besar juga gitu, punya mimpi besar untuk kerja di luar negeri misalnya dan segala macam, apa yang harus kita lakukan? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Yang pasti coba cari tahu dulu sih pengennya apa, sukanya apa gitu. Karena yang paling penting adalah kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, yang kita cinta gitu ya. Karena kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu yang kita cintai itu udah pasti halangan, tantangan, capek segimanapun kita pasti akan udah menikmati aja gitu pekerjaannya. Lalu kalau misalnya udah nemuin, lakuin sepenuh hati. Jangan lupa bermimpi juga, mimpi setinggi-tingginya. Mimpinya jangan cuma segini aja gitu, mimpi segini, sebut aja dulu. Saya tuh orangnya suka banget manifest soalnya. Jadi banyak yang saya lakukan dalam hidup saya selama ini itu karena saya pernah ngucap gitu. Dan itu kejadian. Tapi memang kejadiannya tidak langsung minggu depan, tahun depan gitu ya. Kadang-kadang ya baru berapa tahun kemudian dan baru ingat kayak pernah bilang itu deh dulu gitu. Jadinya disebut aja dulu gitu. Nanti ketika kita sudah melakukan sesuatu yang kita cintai sepenuh hati, saya udah yakin pasti promosi, kenaikan gaji, kesempatan, diajak kerja di luar itu udah pasti akan datang dengan sendirinya. Gitu. One last lagi Kak, soal karakter, sebaiknya kita sebagai generasi muda tuh harus gimana sih Kak? Karena kan kita sekarang ngadepin dunia kerja makin keras gitu ya. Nah, kita harus seperti apa sebenarnya? Kayaknya harus selalu positif ya. Karena personality itu saya selalu ngerasa jauh lebih berharga dibanding skill. Karena kalau misalnya orang sudah nyaman kerja sama kita, mereka tahu kita orang baik gitu, itu akan lebih mungkin kita ditawarin hal-hal selanjutnya. Karena skill itu semua orang bisa belajar. Cuma tapi personality yang baik dan kemampuan beradaptasi dan selalu bersifat positif terhadap apapun itu yang mahal. Berarti attitude ya Kak? Oke, thank you so much Kak untuk banyak. Waktunya. Semoga banyak. Sukses selalu ke depannya. Amin. Makin banyak proyek juga. Amin. Bisa keliling dunia. Amin. Thank you udah kesini. Jadi itu tadi teman-teman sesi ngobrol seru kita dengan Kak Wela Hatta yang sempat terlibat di Piala Dunia 2026. Sampai jumpa lagi di ngobrol seru lainnya. Bye!